Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandris Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara agar kita tidak menyesali atas keputusan yang sudah dibuat. Nah, sebelum saya share, saya mau terima kasih sama kamu dulu, ya, pendengar setia podcast pengembangan diri, karena beberapa hari yang lalu podcast pengembangan diri itu berhasil mencapai 100.000 subscribers di Spotify. Ya, thank you semua untuk supportnya. Kalau kamu belum follow, silakan follow dan kasih rating bintang 5 untuk support podcast ini agar kami terus bisa memberikan inspirasi kepada kamu dan membuat kamu terus bertumbuh setiap harinya. Ya. Nah, di hari yang spesial ini saya mau ngebagiin buat kamu 3 kaos self-dev. 3 kaos eksklusif self-dev. Senilai 175.000 untuk 3 orang pendengar yang beruntung, ya. Nah, kamu bisa dapetin kaos ini, ya. Caranya itu sangat-sangat mudah. Silakan kamu bisa follow podcast pengembangan diri di Spotify. Terus kamu bisa screenshot salah satu episode favorit kamu. Terus yang kedua adalah kamu bisa berikan alasan kenapa episode itu menjadi episode favoritmu. Nah, kamu bisa share screenshot dan alasan tersebut via Instastory, di mana kamu bisa tag atau mention di akun Instagram saya di @andreasbordes dan Instagram baru podcast pengembangan diri yaitu @selfdevpodcast. Ya, kamu bisa mention ke sana. Nanti kami akan repost dan di akhir periode giveaway nanti atau di tanggal 20 November 2022, kami akan umumkan pemenangnya melalui Instagram @andreasbordes dan @selfdevpodcast, ya. Dan jangan lupa kamu harus make sure follow 2 akun tersebut juga, ya. Silakan screenshot episode terbaik dan berikan alasan kenapa itu menginspirasi kamu. Dan semoga kamu beruntung mendapatkan kaos self-dev ini, ya. Oke. Nah, mari kita bahas. Jadi, gimana sih caranya agar kita tidak menyesali keputusan yang sudah dibuat, ya. Jadi memang keputusan yang sudah dibuat itu pasti tidak bisa terulang lagi. Kayak misalnya contoh kamu membuat sebuah keputusan setahun lalu, dan kalau udah berlalu kan kita nggak bisa ngubah lagi gitu keputusan yang ada. Dan seringkali banyak orang itu menyesali, kenapa dulu aku seperti itu ya? Kenapa nggak seperti ini? Kenapa nggak seperti itu? Nah, kita menyesal, ya. Nah, jadi ada satu pelajaran yang saya pelajari juga dari salah satu guru NLP saya, ya. Saya belajar dari buku dan video-videonya, yaitu Pak Hindranata Nikolai. Ada satu statement yang menarik yang dia sampaikan bahwa kita itu mengambil keputusan itu dengan pertimbangan dan yang terbaik saat itu. Jadi apa yang kita ambil dalam waktu tersebut atau dalam beberapa waktu yang lalu, itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa kamu buat. Ya, saat itu. Meskipun setelah waktu berlalu, mungkin kamu merasa ngelihat ke belakang, ngapain aku ambil keputusan itu ya? Mungkin kamu merasa seperti itu. Ya. Nah, jadi karena kamu sudah mengambil keputusan yang terbaik saat itu, jadi kamu tidak perlu menyesali apa yang sudah kamu buat. Ya. Nah, kenapa kok orang itu menyesal? Karena dia merasa keputusan yang dia buat itu tidak ada manfaatnya buat dia. Ya. Jadi dia udah ngambil sebuah keputusan, terus di masa sekarang dia ngerasa, ngapain aku ngambil itu? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kayak gitu. Tapi orang yang tidak menyesali keputusannya, dia merasa keputusan salah itu, yang menurut dia salah itu justru membuat dia jadi dewasa, membuat dia jadi jauh lebih baik, dan membuat dia bisa mengambil keputusan yang lebih tepat di kesempatan selanjutnya. Ya, jadi key point-nya adalah cara agar kita tidak menyesali keputusan adalah kita belajar dari keputusan yang sudah kita buat tadi. Ya, ada ilmu yang mengatakan bahwa keputusan yang benar itu berasal dari keputusan yang salah. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan yang selalu benar gitu. Tapi keputusan yang tepat itu adalah akumulasi kita pernah buat keputusan yang salah dan lain-lain kayak gitu. Kita belajar dari sana, kita semakin bijak dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Dan seringkali ketika kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu yang mungkin keputusannya kurang tepat, itu kita jadi bersyukur bahwa untung aja saya salah ngambil keputusan waktu itu.
Ya, jadi aku belajar banyak dan bisa jadi jauh lebih baik ke depannya. Kalau enggak, ya hidupku bakal gini-gini aja kayak gitu. Kayak misalnya dulu, saya sendiri pernah salah mengambil keputusan ketika SMA. Yang dimana saya belum tahu apa tujuan hidup saya. Dan ketika saya tahu di kelas 12 SMA waktu itu, yaitu saya mau berhasil di bidang human resource. Dimana itu lebih banyak di dalam jurusan IPS kan ketika SMA. Tapi justru ketika SMA, saya malah ngambilnya IPA. Yang mana nggak ada hubungannya kayak gitu. Dan pasti ada rasa penyesalan. Ngapain aku dulu ngambil IPA ya? Kalau sebenarnya di masa depan aku mau bekerja di psikologi kayak gitu. Tetapi itu adalah satu hal yang mungkin dulu saya sempat menyesal. Tapi saya coba ambil pelajaran dari sana. Ya, untung aja aku masuk IPA, karena di sekolahku waktu itu teman-teman yang lebih positif, pikirannya itu dia lebih banyak fokus solusi daripada menyalahkan, yang vibes-nya positif itu di IPA, sehingga aku bisa jadi jauh lebih baik, ya. Dan dari situ juga aku jadi belajar bahwa, untung saja aku waktu SMA salah ngambil keputusan. Nah, ketika kuliah, aku udah nggak boleh salah ngambil keputusan lagi. Berarti ketika kuliah aku harus jujur sama diriku sendiri, tidak terdorong oleh dorongan atau tarikan orang lain dalam memilih sesuatu. Keputusan yang aku ambil harus berasal dari turunan dari goal yang mau aku tuju. Karena aku mau fokus di psikologi, berarti kuliahnya aku harus masuk psikologi. Walaupun meskipun waktu itu saya ngerasa bahwa teman-teman saya itu lebih banyak masuk ke teknik industri dan lain-lain, jarang masuk psikologi. Terutama yang cowok maksudnya ya. Tapi saya karena jujur sama diri saya sendiri, akhirnya ya udah saya masuk psikologi dan the rest is history gitu ya. Saya sangat-sangat menikmati kehidupan saya ketika saya memilih jurusan yang tepat. Challenge itu pasti ada, tapi kita akan ngerasa bahwa ketika kita ngejalanin sesuatu yang challenging, tapi itu kita suka, kita justru jadi menikmati setiap tantangan yang ada. Ya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Saya pun juga pernah mengambil keputusan yang salah, tapi saya belajar dari pengalaman tersebut dan itu membuat saya jadi jauh lebih baik dan justru jadi bersyukur bahwa untung aja waktu itu salah ambil keputusan. Sekarang kan akhirnya saya bisa jadi jauh lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.